Nah, isu akhir zaman tentang kebangkitan orang mati itu banyak sekali disalah mengerti dalam arti bahwa sumber yang dipakai pada zaman Rasul Paulus dan Rasul-Rasul Petrus dan pada zaman awal abad pertama itu gereja purba, gereja awal, itu mereka menerima ajaran dari para rasul secara lisan, karena belum ada tulisannya. Secara lisan itu mereka kemudian mencocokkan dengan apa yang mereka miliki, pikiran-pikiran gitu. Jadi contohnya banyak orang Kristen yang di dalam kegelapan itu punya perasaan takut-takut sendiri. Ya, apalagi masuk dalam beberapa ruangan yang serem kayak di kuburan atau tempat orang mati gitu kan. Nah, biasanya orang itu ada yang memberitahukan bahwa itu rohnya masih hidup, terus ada yang berbicara gitu ya. Sehingga membuat kita itu dari sejak kecil itu tertanam pengertian-pengertian yang salah itu. Sehingga kita memiliki pikiran dalam pengetahuan kita itu nggak pas dengan kebenaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus baik di dalam persekutuan gereja awal itu, termasuk dalam pengajaran-pengajaran. Dan Paulus tahu itu, tahu betul kesulitannya apa. Ya, kita akan melihat Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22 ayat 23 sampai 23. Matius 22 ayat 23 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Jadi orang Saduki ini tidak percaya kebangkitan. Tidak percaya kebangkitan. Nah, ini satu cerita yang dipakai orang Saduki untuk berapologetika. Dalam arti membela imannya, dan mereka sering mempertanyakan itu. Banyak orang tidak bisa jawab. Ya, kenapa tidak bisa jawab? Ya karena memang gimana jawabnya nggak bisa dijawab. Gitu. Dalam arti orang tidak percaya kebangkitan nggak bisa jawab itu. Nah, sebaliknya, Tuhan Yesus waktu ditanya, dia jawabannya sangat tepat sekali. Ayat yang ke-23. Matius 22 ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Jelas ya, tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan." Jadi siapa referensinya? Musa. Jadi perjanjian lama, hukum Taurat sebenarnya. Bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, nggak punya anak, saudaranya, adiknya itu atau kakaknya, pokoknya saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu karena nggak punya anak ya. Oke, ini bisa karena mati kawin lagi dengan saudaranya dan otomatis dari saudara yang belum kawin ini ya, belum kawin itu yang bertanggung jawab melindungi istri saudaranya juga yang sudah meninggal itu. Guru Musa mengatakan, artinya Musa mengajarkan juga, jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Jadi kan 1 mati, kawin yang nomor 2, yang kedua mati, kawin yang ketiga, dan seterusnya ya. Jadi yang pertama kawin kemudian mati, dan karena ia tidak punya keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Ini nggak tahu kenapa mati lagi, mati lagi, mati lagi. Kan ini karangan cerita. Ya, karangan sampai 7 kali. Ayat yang ke-27. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Nggak punya anak, masih sampai 7 orang itu. Jadi mati juga. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Jadi perhatikan baik-baik bahwa surga itu, kalau agama lain mengatakan surga itu ada bidadarinya, terus kemudian melayani kita, dalam arti laki-laki dilayani seksual dengan perempuan gitu ya. Itu konsep mereka. Di kekristenan itu tidak ada.
karena bukan fisik lagi. Ya, bukan. Nah, di sini bagaimana Tuhan Yesus menjawab? Yesus menjawab mereka, ayat 29. Kamu sesat. Langsung aja. Karena itu caramu ngarang-ngarang cerita, terus kemudian memakai hukum Taurat, terus kamu olah demikian rupa, terus kamu tanyakan saya, itu sesat kamu. Jadi nggak menjawab pertanyaan bagaimana bisa yang ketujuh itu mati juga bagaimana, terus nanti di surga siapa suaminya gitu. Yang ditanya di surga siapa suaminya. Nah, ini kan bukan di bumi, di surga ditanya siapa suaminya. Nah, suami itu di bumi bukan di surga. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi kita sekarang ini harus tahu betul bahwa setiap orang-orang yang sudah di dalam alam surga itu tidak ada lagi hubungan suami istri. Tidak ada lagi hubungan. Jadi siapa ini suaminya? Oh, ini siapa istrinya? Karena hal-hal seperti itu berhenti semua. Dan di surga itu kita menjadi satu tubuh Kristus, satu saudara. Kita bersaudara dalam Kristus. Nah, nanti saya akan ceritakan sedikit tentang hal ini. Kita diangkat sebagai orang-orang yang melalui kuasa roh diadopsi oleh Allah melalui Kristus yang mengangkat kita menjadi saudara-saudara bagi kita. Jadi Kristus adalah anak yang sulung, melalui anak yang sulung juga boleh disebut sebagai saudara kita yang sulung gitu kan. Saudara kita itu anak yang sulung. Melalui anak sulung ini, di dalam anak sulung ini kemudian mengangkat anak-anak yang sama dengan Kristus yang diakui saudara dia. Jadi kita semua saudara dalam Kristus, dalam darah Kristus, maka semua orang-orang yang bersaudara dengan Kristus dalam darahnya, dalam nyawanya itu, semua diangkat oleh Bapa sebagai anak-anaknya. Anak angkat kan, Yesus anak yang sejati. Maka semua orang yang diangkat oleh Bapa di dalam Kristus boleh menyebut Allah itu sebagai Bapa. Bapaknya Kristus juga Bapa saya. Nah, itu pengertian yang sangat mendasar dari hubungan relasi kita sebagai anak-anak Bapa surgawi. Kenapa kita sebut Allah itu Bapa dan anak Yesus Kristus dan roh Allah, roh yang bersama dengan kita yang menolong kita, itu adalah Roh Kudus. Nah, itu semua adalah ajaran dari Tuhan Yesus sendiri, jadi bukan dari orang lain, dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, perhatikan ayat yang 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi tidak ada lagi nafsu di sana. Dan tidak ada lagi di surga tanya, aduh saya di surga nanti ya, kan saya masih perjaka ini di dunia. Wah, kalau di surga saya cari istri yang mana ya? Nah, di surga kamu nggak bisa cari istri, nggak bisa cari pacar, nggak bisa cari apapun di sana. Yang model-model seperti itu. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang hidup seperti malaikat di surga. Yang bukan jasmani yang penuh dengan dosa ini yang jatuh dalam dosa, tetapi dengan tubuh rohani yang memiliki tubuh surgawi di dalam tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus yang bangkit itu menjadi tubuh kita. Ini ya, nah, saya lanjutkan. Ayat yang 31. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Berarti ada dalam hukum Taurat. Ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi begini, orang-orang orang-orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan, tapi mereka percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, kalau kamu percaya Allah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kamu nggak mungkin menentang kebangkitan. Kenapa tidak boleh menentang kebangkitan? Bahwa Al-Ishak, terus dari Yakub, Ishak, Abraham, atau Abraham, Ishak, Yakub, semua kan hidup, semua kan akan dibangkitkan. Dan kalau kamu berkata tidak ada kebangkitan, terus mereka bagaimana? Hidup selanjutnya, apakah selesai? Ya udah selesai, tinggal kenangan gitu.
Nah, disinilah iman orang-orang Saduki itu mengalami kebuntuan. Terus untuk menjawab kebuntuan itu, menutupi kebuntuan itu, mereka mengarang cerita tentang satu istri dengan 7 suami. Untuk apa? Untuk menutupi kelemahan mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, kamu tuh sesat. Apa sesat? Udah nggak ada jalan, kamu karang-karang cerita. Nah, itu sesat kamu. Untuk menutupi boronganmu. Terus dikatakan, kamu tidak mengerti kitab suci. Kamu nggak mengerti pengetahuan firman Tuhan, kebenaran itu. Jadi kamu tuh sudah mati pikiranmu. Sudah nggak bisa lagi memikirkan kebenaran. Ini ya, oke. Di dalam 1 Korintus, kita lihat 1 Korintus. Kita lihat 1 Korintus. Ini sangat indah 1 Korintus pasal 15. Kita lihat judulnya ya. Ayat 1 itu judul atasnya kita lihat kebangkitan Kristus, oke? Kebangkitan Kristus. Ya, pelan-pelan. Nah, selanjutnya yang di bawah mulai ayat 12 itu disebut apa? Kebangkitan kita. Kita itu artinya Paulus yang menuliskan dan orang-orang percaya. Jadi yang pertama, kebangkitan Kristus ayat 1 sampai dengan ayat 11. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 11 kebangkitan Kristus, diceritakan bagaimana kebangkitan Kristus. Terus kemudian ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-34 itu kebangkitan kita. Ini kita akan melihat semua di sini dan pengetahuan tentang hidup kekal itu ada di sini semua. Ya, banyak sekali diajarkan. Yang terakhir adalah kebangkitan tubuh. Jadi bukan hanya orang percaya, orang tidak percaya pun tubuhnya dibangkitkan. Jadi yang satu dibangkitkan dan kemudian dihakimi melalui hadirat Kristus yang ada dalam darah Kristus dan jaminan semua oleh Roh Kudus itu membuat kita kemudian menerima tubuh yang sempurna. Nah, yang tidak mengakui Kristus, tubuhnya tidak disempurnakan. Jadi tubuhnya ini adalah masuk dalam neraka. Jadi mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, mengalami kesendirian, dan selama-lamanya. Dengan apa? Dengan tubuh kebinasaan. Dengan tubuh kebinasaan. Sedangkan kita sudah dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Jadi tubuh kita akan diangkat yang di dalam kubur itu, yang semua orang mati, baik yang dibakar, baik yang kena bom, baik kena macam-macam itu, ataupun yang mungkin juga yang lain. Jadi dibangkitkan oleh Tuhan pada akhir zaman. Waktu dia datang, semua yang ada di bumi ini, di tanah ini, orang-orang percaya itu akan bangkit semua. Dan itu diberikan pertanda oleh Tuhan Yesus, waktu dia mati, terjadilah gempa, dan dikatakan di sana, orang-orang perjanjian lama itu kemudian dikumpulkan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Mereka kemudian dibangkitkan sementara menunggu di sana yang zamannya Tuhan Yesus itu. Tapi yang setelah itu, itu menunggu dalam satu masa yang menunggu semua dibangkitkan bersama-sama dan kemudian tubuhnya itu akan diberi oleh Tuhan, tubuh Kristus, dan itu di akhir zaman. Jadi tidak ada yang mendahului, tidak ada yang telat, semua bersama-sama. Jadi sekejap itu terjadi sangat sangat singkat sekali karena itu bukan waktu seperti kita. Itu dalam sekejap. Ya. Oke, 1 Korintus pasal 15 sampai dari 25 sampai dengan ayat yang 58. Ya, ini kebangkitan tubuh, kebangkitan tubuh kita, termasuk orang-orang yang berdosa itu juga sama ya. Nah, kita akan melihat perkataan dari Tuhan Yesus. Yohanes 11. Yohanes 11. Temanya tentang apa? Lazarus dibangkitkan. Ya, perhatikan, Lazarus dibangkitkan. Nah, kita akan melihat Lazarus dibangkitkan. Beberapa pendapat dari Maria, Marta, dan beberapa orang sekelilingnya termasuk rasul-rasul itu dipengaruhi oleh pengaruh pengajaran Yahudi secara tradisi dan lisan dan semuanya. Sehingga waktu Tuhan Yesus mengatakan akan terjadi kebangkitan, saat itu juga tubuh orang itu yang sudah mati, Lazarus yang sudah hancur 4 hari itu, yang sudah busuk,
itu bisa hidup lagi. Nah, itu adalah satu keajaiban. Ya. Dan keluar dari kubur masih pakai kain kafan dan berjalan. Jalannya gimana saya nggak tahu. Apakah seperti ini, loncat-loncat, atau jalan pelan-pelan kakinya kiri kanan seperti itu. Atau seperti jalannya cerita-cerita film Chinese, yang tangannya lurus gitu kan, terus kemudian jalan. Nah, itu semua kan cara pandang dunia. Kita nggak diberitahukan bagaimana Lazarus keluar itu, jalannya bagaimana, tangannya bagaimana, nggak ada. Yang diberitahu adalah dia berjalan. Jadi menurut beberapa ahli, Lazarus berjalan itu ya dia diam, jadi diikat seperti mumi gitu dan dia berjalan, jadi keluar. Jadi seperti manusia yang keluar, manusia gitu ya. Jadi berjalan dan menemui Kristus. Ya, oke. Kita akan lihat ini ya, Lazarus dibangkitkan. Saya akan bacakan ayat 4. Ya enggak semua. Karena kita belajar, ini sebenarnya kita belajar sistematika akhir zaman tentang kebangkitan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi tujuan Lazarus mati dan Tuhan Yesus tidak mau datang sampai 4 hari dibiarkan, walaupun dia bisa datang, dia sengaja nggak mau datang. Itu adalah ada satu kebenaran, ada satu ujian, ada satu hal-hal yang perlu dibukakan oleh Tuhan Yesus di tempat itu. Tujuannya adalah penyakit itu membawa kematian, tetapi bagi Lazarus itu kematian, bagi Tuhan adalah kemuliaan. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan di sana, sebab penyakit itu akan membawa kemuliaan Allah, akan membawa kemuliaan anak Allah. Ya, Yesus mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Yesus mengasihi Marta, termasuk Maria. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu dan di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ayat 8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Ayat 9, bukankah ada 12 jam dalam satu hari, siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Jadi kamu jangan takut dengan kegelapan dosa orang, kamu bersama dengan terang. Kapanpun berjalan, kapanpun ditentukan dan berangkat, harus berangkat. Ya, seperti itu. Ayat 11, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata pada mereka, Lazarus saudara kita, perhatikan sebutannya saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tidur di sini adalah mati. Mati, benar-benar mati. Dan dikatakan membangunkan dia adalah membangkitkan dia dari kematian, dari tidurnya. 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Dianggap orang tidur, sakit biasa gitu. Tetapi maksud Tuhan Yesus adalah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa, orang tidur, istirahat. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi bukan tidur. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya, oke, kita ke sana. Berangkat ke sana. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta datang dengan nangis-nangis kan. Kata Marta kepadanya, aku tahu, aku ngerti bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tapi nggak ada orang zaman sekarang dibangkitan. Apalagi saudaranya itu Lazarus. Nggak ada nanti, ya betul. Kalau Rabi Yesus mengatakan, aku akan bangkitkan Lazarus, saudaramu akan bangkit, gitu kan? Mereka nggak percaya. Kenapa? Karena memang tidak ada orang bangkit dari mati. Nggak ada berita itu. Seumur-umur di Israel itu, kecuali beberapa hal yang berkaitan dengan nubuatan dan mujizat Elia, gitu ya. Tapi zaman itu nggak ada orang seperti itu. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini ya jaminan dari Tuhan.
Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi siapapun yang percaya pada Kristus dan hidupnya sungguh-sungguh di dalam Kristus, siapapun dia, mati di dalam kubur dalam cara apapun akan dibangkitkan Kristus. Dan itu jaminan. 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini kematian yang kedua. Yang pertama, kematian yang pertama dibangkitkan. Dalam arti orang-orang percaya itu tidak akan mati karena dia sudah hidup dari dosanya. Dan yang kedua, orang-orang itu tidak akan mati selama-lamanya dalam kematian maut, dalam kematian kekal, kematian kedua. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang datang ke dalam dunia. Jadi orang yang mengaku Yesus anak Mesias, itu setan-setan mengaku. Petrus mengaku. Yohanes Pembaptis tahu. Dan beberapa orang tahu. Termasuk di sini adalah Marta. Marta mengaku engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini jarang dibahas Marta ini. Yang sering dibahas itu Petrus gitu kan, Thomas gitu. Marta nggak pernah dibahas. Padahal dia mengatakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia. 28, sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Jadi tuh Maria melihat semua orang datang dan ke kubur, nggak ada berpikir akan dibangkitkan, nggak ada. Itu sudah nggak ada di kamus pikiran dan pengertian, pengetahuan orang-orang Yahudi itu nggak ada seperti itu. Setiba Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, apa yang terjadi? Tersungkurlah ia di depan kakinya, kaki Tuhan Yesus, dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kalau dia masih sakit, kamu masih bisa sembuhkan. Tapi kalau mati, ya kamu nggak bisa sembuhkan. Karena orang mati nggak bisa disembuhkan. Bisanya dibangkitkan. Jadi orang mati nggak bisa disembuhkan. Orang mati hanya bisa dibangkitkan. Di sini diberi rohnya, dikembalikan oleh Tuhan. Karena roh itu adalah yang memberi Tuhan, yang mengambil dia, yang mengirim dia juga. Ya. Ayat 33. Ayat 33 dikatakan sebelumnya, dan berkata demikian ya, setibanya Maria di tempat Tuhan Yesus, tersungkur ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti dia akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka bersedihlah hatinya begitu dalam. Bahasanya masbulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah, lihatlah. Maka menangislah Yesus. Yesus itu menangis jarang ditulis. Jarang sekali ditulis. Ada beberapa tangisan. Tangisan untuk Yerusalem, dan kemudian tangisan untuk Lazarus, dan kemudian tangisan yang begitu indah di kayu salib. Ya, jeritan-jeritan yang luar biasa itu. Dari beberapa kali yang dituliskan, dan tidak banyak. Ya, perhatikan baik-baik. Kata-kata orang Yahudi ya, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sangguplah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati. Jadi orang yang mengatakan bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang buta pun, tidak percaya Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Karena mereka berpikir, waktu masih sakit itulah kamu datang. Kalau sekarang ini, nggak bisa. Gitu. Walaupun mereka percaya, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan.
38 dikatakan sekali lagi, maka masbulah, sedihlah hatinya, lalu ia pergi ke kubur itu ada sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jadi depannya batu yang besar itu ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ya sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Jawab Yesus, nggak peduli. Ya, bukan dia meremehkan informasi itu, bukan. Dia katakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi tujuan Yesus membangkitkan Lazarus supaya orang-orang percaya kepada dia bahwa dia adalah utusan Bapa, seperti yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Jadi fokus daripada berita Tuhan Yesus adalah menggenapi dan menjalankan kehendak Bapa. Dia mau berkenan kepada Bapa, dia mengasihi Bapa, dan dia taat kepada Bapaknya. Sampai kepada Lazarus itu kita jelas tahu hubungan ini. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia bebas atau pergi. Oke, dari yang kita baca tadi, kita melihat di dalam sejarah gereja, kenapa orang-orang sulit percaya kebangkitan yang seperti diajarkan Tuhan Yesus? Karena di sekelilingnya begitu banyak ajaran-ajaran tentang kematian, tanda petik, tidak pernah ada yang mengajar kebangkitan orang mati secara utuh dalam tubuhnya, kemudian dibangkitkan. Dan itu tidak pernah ada. Ada ajaran-ajaran sekeliling, karena itu ada zaman Romawi, zaman-zaman orang-orang yang Yunani dan semuanya, mereka mengajarkan bahwa orang yang bisa dilakukan orang yang sudah mati adalah reinkarnasi. Ada ajaran itu ya. Jadi orang mati itu kemudian memakai tubuhnya siapa, reinkarnasi. Dan itu ada kepercayaan yang ada di sekeliling kita, di agama-agama kita. Ataupun banyak orang yang percaya tentang roh-roh yang bergentayangan, yang waktu mati itu masih ada rohnya. Jadi masih hadir. Dan semua kepercayaan seperti itu bukan Alkitab. Tidak pernah diajarkan Alkitab. Nah, tidak pernah diajarkan Alkitab. Kita akan melihat yang pertama, yang menolak ini ya, orang Farisi. Orang Farisi mempercayai, orang Saduki tidak. Orang Farisi itu oke, masih percaya dengan kebangkitan orang mati. Tapi orang Saduki tidak. Ya, Kisah Para Rasul 23 juga ada di sana ayat 8. Waktu Paulus di Athena, semua pemikir Yunani tidak percaya adanya kebangkitan dan tidak ada yang mengajar tentang hal ini. Yang ada adalah tentang dewa-dewa, ya Zeus dan semuanya. Dan di dalam Kisah pasal 17 ayat 32, saya bacakan ya. Kisah 17 ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, kamu itu ya, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Jadi pengajaran yang lain mereka bisa masih berpikir gitu ya, begitu tentang kebangkitan itu langsung berhenti. Kamu jangan ngomong ini. Jadi pengajaran secara Yunani itu tidak pernah menembus alam perubahan dan kebangkitan manusia, alam kekekalan itu. Dan mereka cuma berputar pada dunia, balik lagi reinkarnasi dunia. Mereka tidak pernah mempercayai inkarnasi dari surga ke bawah. Mereka mempercayai reinkarnasi semua. Dan itu yang ada di sekeliling kita banyak yang seperti itu.
Jadi Paulus itu sangat dihina waktu membicarakan kebangkitan orang mati, kebangkitan Kristus, kebangkitan orang percaya dan penghakiman dunia. Wah, itu mereka tidak percaya. Ya, orang mati udah selesai. Kenapa? Karena yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh para filsuf itu tidak ada yang menembus pengajaran kebangkitan orang mati. Imannya tidak ke sana. Dan kita akan bandingkan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. 1 Korintus 15 ayat 14. Kan ya? Kebangkitan kita. Saya bacakan dari ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh Allah, oleh Bapa gitu ya. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, itu nggak mungkin kebangkitan orang mati ya. Jadi nggak mungkin. Nah, kita akan melihat kembali di sini. Kita akan melihat ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, resikonya, akibatnya adalah maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kalau Kristus dibangkitkan, berarti ada kebangkitan orang mati, ada kebangkitan kita, ada kebangkitan tubuh. Tapi kalau Kristus nggak bangkit, nggak ada semua itu. Dan bahkan dikatakan itu iman kita itu kosong. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau semuanya Kristus tidak dibangkitkan, maka semua yang kita bangun, keselamatan Kristen, pengetahuan kita tentang hidup kekal, tentang surga neraka, itu runtuh semua. Itu semua bohong, semua itu sia-sia. Kenapa? Jadi kebangkitan Kristus itu menjadi titik perubahan seluruh kehidupan. Bahkan kalau kita selidiki dalam kitab Wahyu, yang kitab terakhir dan beberapa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan, khususnya perjanjian baru itu, sangat jelas sekali bahwa kebangkitan Kristus itu membawa dampak yang luar biasa dan membawa jaminan hidup yang kekal. Jadi kematian Kristus yang kita percaya, tapi kita nggak percaya kepada kebangkitannya, maka iman kita sia-sia. Banyak orang Kristen yang sampai kepada percaya salib, tapi tidak percaya kebangkitan Kristus. Maksudnya apa, Pak? Saya percaya Yesus mati bagi saya, dia juru selamat saya, dia baik bagi saya, dia menderita bagi saya, dia disalibkan bagi saya. Tetapi kebangkitan Kristus di dalam hidup yang sempurna itu, yang membawa teladan kemenangan itu, tidak mau kita jalani. Jadi artinya kita masih di dalam dosa-dosa kita dan kita tidak berjalan dalam kebenaran. Kita tidak pernah dihidupkan roh kita oleh Tuhan. Kita tidak pernah dihidupkan baru oleh Tuhan. Jadi kepercayaan kita Yesus mati tidak membawa iman itu menjadi sejati. Iman itu menjadi iman kebangkitan. Jadi kita harus percaya iman kebangkitan di dalam Kristus. Iman yang membangkitkan semua kemenangan-kemenangan di dalam dosa kita. Dan kita tidak bisa mengalahkan itu. Maut, sengat maut itu nggak bisa kita kalahkan. Ini adalah fungsi dari kebangkitan yang menyelamatkan. Jadi kalau saya percaya Yesus mati, semua orang percaya Yesus mati, bahkan bukan orang Kristen juga percaya Yesus mati, tidak membawa jaminan hidup yang kekal. Tetapi yang hidupnya diubahkan, dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian rohani itu, dan kemudian diberi roh dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dan hidup dalam kebangkitan kebenaran Kristus. Nah, ini yang merupakan jaminan. Jadi pohon yang baik, buahnya baik. Di situ. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh mengalami kebenaran Tuhan dan terang, maka dia berjalan dalam terang. Dia tidak pernah ikut dalam jalan yang gelap, yang penuh dengan kenikmatan dunia itu. Tidak. Ya. Nah, sekarang kita melihat di dalam 1 Korintus itu, ada namanya Himenius dan Filetus. Yang menentang Paulus di dalam kitab Korintus itu, yang menentang seperti orang-orang Saduki, Himenius dan Filetus itu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, yang ada adalah hanya secara rohani saja. Fisik itu nggak ada, sudah berhenti.
Karena Himenius dan Philetus dipengaruhi oleh aliran gnostisisme yang mengatakan bahwa tubuh ini semua materi adalah jahat dan ditinggalkan. Nah, itu pengajaran filsuf Yunani. Sehingga mempengaruhi dalam gereja, mempengaruhi beberapa orang yang akhirnya menjadi sesat dan menyesatkan orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengerti firman Tuhan, dibawa dalam pengertian yang salah ini. Nah, kita melihat dalam 2 Timotius, kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 18. Ya. Ayat 17 saya bacakan, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Ajaran tentang kesalahan dan kesesatan bahwa tidak ada kebangkitan fisik tapi hanya spiritual. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus. Ayat 18, 2 Timotius pasal 2 ayat 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang atau gereja Tuhan atau orang percaya. Jadi dia mengatakan sudah, kita nggak akan dibangkitkan lagi, sudah selesai. Dan banyak orang mengajar hal seperti ini. Anugerah sudah diberikan, kita nggak perlu lagi bertobat, sudah selesai, sudah sempurna, sudah selesai. Itu namanya hyper atau bisa katakan itu ekstrim, ya ekstrim, dan di dalam posisi yang salah, seolah-olah mengatakan kebenaran Alkitab, padahal sebaliknya itu mempelintir, jadi mengarahkan ke dalam kebohongan-kebohongan. Dan banyak hal seperti ini diajarkan oleh gereja-gereja sekarang, khususnya para pemimpin dan hamba Tuhan yang tidak belajar dengan sungguh firman Tuhan, sehingga mereka menyesatkan dan ajaran mereka itu seperti penyakit yang kering cepat menjalar dan membuntung, membutakan, kemudian menutup kebenaran. Dan semua orang-orang yang berada di dalam pengaruh orang-orang pemimpin seperti ini, mereka sudah dibutakan. Jadi kebenaran itu masuk, mereka sudah tolak. Karena nggak cocok dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru saya. Dan termasuk di situ adalah orang-orang seperti Himenius dan Philetus. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa yang mengatakan dengan jelas filsuf Yunani yang tidak percaya kebangkitan orang mati adalah Celsus. Ya, termasuk di situ orang-orang gnostisisme. Kalau di zaman modern ini adalah orang liberalisme. Orang-orang liberal yang sangat rasionalis juga, kaum rasionalis yang juga saintifik itu banyak sekali tidak percaya hal-hal yang di luar pikiran mereka, yang tidak mampu mereka cerna, yang tidak dicerna, tidak percaya. Jadi yang menjadi iman dan ukurannya adalah pikiran mereka, bukan Alkitab, bukan Tuhan. Jadi pikiran mereka, rasio mereka, akal budi mereka yang menjadi ukuran. Jadi orang yang kalau nggak bisa dipikir Tuhan nggak ada dan nggak bisa dibuktikan, ya nggak ada Tuhan. Itu rasionalisme. Nah, ada Origen juga, Bapak Gereja, yang mengatakan melawan seluruh ajaran Celsus dan Gnosis. Filsuf-filsuf itu ya, abad keduanya. 1 abad kedua masuk abad kedua. Tetapi Origen ini punya kelemahan. Kenapa punya kelemahan? Karena tubuh yang dikubur, yang harusnya dibangkitkan itu bukan tubuh yang kita miliki sebagai kebangkitan baru. Jadi itu dimurnikan, dirohanikan. Jadi tidak diubahkan. Nah, Origen ada kelemahan pemikiran seperti itu. Dan juga beberapa gereja termasuk mempengaruhi Agustinus pada awalnya. Tapi Agustinus kemudian sadar setelah dia baca Alkitab, dia kemudian melepaskan ajaran yang salah dari Origen, dan dia mengajarkan bahwa tubuh kita yang mati itulah yang dibangkitkan. Karena sulit sekali kita berpikir tubuh yang sudah mati, sudah hancur, apalagi dibakar, sudah jadi abu, debu, itu bagaimana bisa kembali menjadi manusia? Itu sulit sekali dan tidak mungkin pikiran manusia bisa. Dan itu hanya Tuhan. Semua peristiwa di dunia ini banyak hal yang sulit kita pikir. Langit dan bumi ini ada, itu juga kalau kita nggak percaya Tuhan, kita sulit bisa mengerti bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan. Karena imanlah yang membuat kita bisa mengenal ini. Jadi hadirat dan juga keberadaan satu oknum yang tertinggi, satu pribadi yang maha segala, yang merancang segalanya. Dan itu bisa dibuktikan secara berdebat ya. Nah,
Terus kemudian kita lihat pengakuan iman rasuli. Nah, ada beberapa kelemahan pengakuan iman rasuli, beberapa gereja itu mengganti kata sarkos menjadi soma. Jadi bukan dagingnya dibangkitkan, tetapi tubuhnya. Nah, saudara harus tahu bahwa yang dibangkitkan Tuhan Yesus adalah daging kita yang berdosa itu, dan kemudian dibangkitkan dengan kekudusan dia, dengan jaminan dari dia. Nah, itu adalah sats. Jadi bukan soma. Soma itu manusia yang sudah baru. Tapi yang dibangkitkan adalah sats itu, yang dibangkitkan Tuhan. Nah, ini pengertian ini ada di dalam doktrin-doktrin yang sungguh-sungguh ada dalam Alkitab. Jadi contohnya bahwa daging Kristus itu, daging Kristus tidak membusuk. Ya, diceritakan di situ. Jadi daging Kristus tidak membusuk, tidak mengalami kebinasaan. Dan daging satu-satunya yang tidak mengalami kebinasaan adalah daging yang tidak berdosa, tidak memiliki dan tidak kena racun dosa, dan tubuhnya tidak bisa mati, tidak bisa binasa. Jadi seperti kita, hancur. Nah, tubuh Tuhan Yesus waktu dikubur, dia tidak membusuk selama 3 hari. Dan tetap utuh, walaupun dia mati, tapi tubuhnya tidak membusuk. Dan satu-satunya manusia yang dagingnya tidak membusuk adalah Tuhan Yesus. Jadi artinya bahwa apa yang dikatakan bahwa kamu akan mati, karena bagi orang berdosa, Tuhan Yesus lakukan dia mati. Tapi tubuhnya itu tidak bisa mengalami kebinasaan yang kekal itu. Nah, ini adalah ajaran dari firman Tuhan juga, ada dalam firman Tuhan, dan saudara bisa pelajari ini semua. Ya, kita lihat di dalam Perjanjian Lama sekarang ya. Kita coba lihat Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 3 ayat ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, dia takut memandang Allah. Dan dikatakan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah segala orang yang mati dan orang yang hidup. Di situ. Jadi mati pun Allah mempunyai satu kekuatan untuk bisa mengangkat dia, membangkitkan, menghidupkan dia. Abraham, Ishak, dan Yakub, orang Israel semua percaya Abraham, Ishak, dan Yakub itu akan hidup lagi. Semua. Bersama-sama dengan orang Israel, termasuk kita sebagai Israel yang baru, orang percaya, akan disatukan bersama-sama dengan kekuatan, ikatan tubuh yang baru, dan manusia yang baru di dalam Kristus. Nah, ini sangat jelas sekali. Nah, kemudian dalam kitab Ibrani kita lihat, kitab Ibrani 11, Ibrani 11, ayat yang ke-10. Ya, perhatikan. Karena iman, saya bacakan dari ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi ada satu tujuan mereka, dan itu tujuan itu sampai hari ini belum terpenuhi. Jadi banyak orang berkata bahwa itu adalah Yerusalem, Israel itu, dan puncaknya adalah di Bait Allah yang mau dibangun kembali oleh orang Israel. Mau renovasi, mau bangun kembali semua seperti zamannya Salomo. Dan jelas dikatakan di sini sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun Allah sendiri, bukan manusia. Jadi ini bukan Bait Allah yang fisik, bukan Yerusalem yang sekarang kita lihat fisik, tetapi yang dibangun oleh Allah, yang diturunkan dari surga. Jadi Kristus adalah Bait Allah yang baru, bukan Bait Allah yang kamu bangun. Itu secara rohaninya, secara imannya. Dan Yerusalem itu akan datang dari surga, bukan dari dunia ini. Tangan Allah dan Allah lah yang membuat, yang menjadikan semuanya itu. Nah, ini kita percaya ini adalah pengajaran firman Tuhan. Jadi dalam kitab Ibrani kita dijelaskan
Kemudian ayat yang ke-10 ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi menantikan kapan? Nanti di akhir zaman. Tunggu kebangkitan. Baru akan dilaksanakan. Jadi semua kita ini sampai hari ini, mau zamannya Abraham sampai kita semua adalah seorang yang musafir. Jadi pengenalan tentang pengajaran oleh orang-orang zaman dahulu, para bapak reformator termasuk di dalamnya tuh orang-orang yang sangat mendahulukan kehidupan yang sejati dalam hidup yang ada di dunia ini. Mereka mengatakan bahwa rumah kita bukan di bumi, rumah kita adalah di sono, di surga yang disediakan Tuhan. Jadi di sini kita ini pengembara, musafir. John Bunyan, orang Puritan itu menuliskan cerita di dalam buku cerita yang ada di toko-toko buku Kristen, itu ada 11 jilid yang disebut sebagai perjalanan seorang musafir. Nah, itu adalah perjalanan seorang musafir yang kita diberitahukan bagaimana pergumulan orang Kristen itu dengan ujian-ujian, pencobaan, dan dia berjalan bersama dengan Tuhan dan dalam perjanjian Tuhan. Dan hanya Tuhan yang menolong, bukan yang lain. Nah, itu adalah satu cerita yang sangat indah yang mewakili pemikiran secara menyeluruh tentang orang Kristen, seperti juga Bapak Abraham dan semuanya menanti-nantikan langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, dan kota yang baru, tanah air yang baru. Dan bukan di bumi ini, tetapi nanti Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan datang dan mengubahkan semua, baik itu langit, baik itu bumi, baik seluruhnya di dalam kesempurnaan yang kekal. Nah, ini ada di sini ya, 11, karena iman juga, dikatakan di sini, dan karena iman juga, ia dan Sarah akan beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kenapa ini dimasukkan? Coba bayangkan, mandul, sudah tua, Sarah sudah tua, 90 tahun, Abraham sudah mendekati 100 tahun, dan Sarah dikatakan mandul, mati head, nggak bisa, dan mandul lagi, bukan hanya mati, dia juga mandul. Jadi nggak mungkin mengeluarkan itu. Tapi Abraham punya iman, walaupun dia salah melangkah mengawini dan Hagar itu akan punya anak Ismail gitu ya. Tapi dia mengimani bahwa imannya itu tidak pernah berubah. Apa yang dijanjikan Tuhan melalui Sarah itu akan terjadi. Jadi Sarah waktu menyarankan dia mengambil Hagar, iman Abraham tetap pada firman Tuhan. Ini pergumulan iman. Tapi dia melakukan karena kondisi keterbatasan, dalam kondisi yang lemah seperti itu manusia bisa jatuh dalam dosa dan melangkah keluar dari jalan Tuhan. Ya, termasuk Abraham. Dan ini semua ada menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berada dalam waktu yang sebelumnya, sekarang, dan akan datang. Allah yang menguasai orang-orang yang sudah mati, yang sekarang hidup, dan juga yang nanti akan terus hidup, yang akan dikumpulkan oleh dia. Nah, ini adalah kuasa iman kebangkitan, pengajaran kebangkitan. Nah, ini yang ada, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama itu ada Sheol. Ya, ada Sheol tempat orang-orang meninggal. Dalam Mazmur 49 diceritakan dan banyak sekali, termasuk Amsal 23 ayat 14. Coba kita baca Amsal 23 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau akan menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, dunia orang mati itu adalah Sheol, tempat berkumpulnya orang mati. Nah, di dalam dunia orang mati itu akan dipisahkan, ada yang bersama dengan Tuhan di Firdaus, dan ada yang menunggu kematian yang kekal dan tidak bisa diubahkan. Jadi orang-orang berdosa di sini yang akan dibinasakan Tuhan itu nggak bisa diubah. Tetapi dalam beberapa ajaran kekristenan, termasuk ajaran-ajaran yang lain, yang mengatakan bahwa yang menunggu di sini itu bisa diselamatkan dengan doa-doa kita. Nah, di dalam Alkitab itu tidak ada sama sekali, kecuali tambahan-tambahan kitab yang ada, yang ditambahkan pada Alkitab. Ya. Sekarang kita lihat dalam perjanjian baru, konsep ini ya, dalam perjanjian baru. Kita lihat Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ya. Yohanes pasal 5. Nanti kalau bisa kita baca dalam Lukas pasal 16. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-25.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Orang-orang mati. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi ini suara orang mati siapa? Seluruh orang mati sebelum Yesus, semua itu akan mendengar suara. Ya. Dan yang mendengar itu pasti hidup. 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Allah itu punya hidup dalam diri, bukan dari yang lain. Nah, kita hidup dalam kematian dosa itu diberikan nyawa dan hidup kepada Tuhan. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ya, jelas sekali karena dia adalah anak manusia. Sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ini adalah buahnya. Jadi ukurannya apa? Buahnya. Kamu melakukan kebenaran di dalam hidupmu dan membuahkan satu perbuatan sesuai dengan imanmu, sesuai dengan hatimu, dan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, kamu akan hidup kekal. Ya. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Nah, kita lihat pasal yang ke ayat 39. Pasal 5 ayat 39. Pasal 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Jadi hidup dari mana? Yaitu kamu akan dibangkitkan. Dosamu itu akan dikalahkan oleh Kristus. Dosamu akan ditebus oleh Kristus. Nah, oke. Kita melihat pada ayat selanjutnya. Pasal 6. Pasal 6 ayat 39. Pasal 6 ayat 39, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang. Jelas bahwa kita semua tidak akan ada yang hilang, tidak akan yang terlepas, dan keselamatan yang diberikan dalam Kristus tidak ada yang hilang. Ini ayatnya sangat kuat sekali. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi tujuannya apa? Penebusan itu adalah kebangkitan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang, siapapun yang percaya melihat Anak, yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 17 juga sama. Yohanes 11 tadi yang kita lihat soal Lazarus juga sama. Dan semuanya jelas sekali. Ya. Kita akan sedikit membahas, ada di khotbah saya mingguan, ada juga seminar tentang akhir zaman, itu ada tentang Lazarus dan orang kaya. Dan nanti bisa lebih detailnya buka di sana. Tapi saya bahas sedikit di sini, ya. Lazarus dan orang kaya. Lukas pasal Lazarus Lukas 16. Lukas 16, ya, ayat 19. Lukas 16 ayat 19. Nah, kita lihat kepada akhir kehidupan mereka. Perhatikan ayat yang ke
20, Lukas 16 ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi Lazarus itu dekat dengan orang kaya yang masuk neraka itu. Bagaimana orang kaya itu? Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Waduh, ini sudah kelimpahan hidup ini ya. 21, dan ingin menghilangkan laparnya Lazarus tadi dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi remah-remahnya. Malahan anjing-anjing datang, otomatis ini anjing-anjing penjaga, bukan anjing biasa. Anjing-anjing dipelihara sekitarnya itu datang menjilat boroknya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Menunjukkan Firdaus, pangkuan Abraham. Itu satu kiasan. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi orang yang sudah dalam kesengsaraan dan mati di dalam neraka itu, alam kematian itu, yang kekal itu, dia melihat Lazarus dan juga melihat Abraham. Di manakah Lazarus? Di pangkuan Bapak Abraham, artinya bersama dengan Abraham, bersama-sama dengan Allah. 24, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jelas nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Jadi segala yang baik kamu hidup, segala yang baik semua diberi bagus sekali, dan nggak pernah kekurangan kamu. Apapun kebaikan sudah mengalir, nggak berhenti. Tapi Lazarus nggak pernah mengalami kebaikan, dan seluruh hidupnya adalah penderitaan sejak dia hidup sampai dia mati. Dan ini orang yang mungkin sangat-sangat miskin gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik ayat yang dikatakan di sini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, dan sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang Lazarus itu mendapat hiburan dan engkau mendapatkan dirimu dalam kesengsaraan yang sangat menderita. Jadi banyak orang Kristen yang ingin seperti orang kaya, tapi tidak pernah ingin seperti Lazarus. Dalam arti kita melihat bahwa ada bumi dan langit kehidupan yang dijalankan. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi perhatikan baik-baik pengajaran di dalam kebangkitan ini, kita melihat bahwa ada satu kerinduan dari orang yang berdosa, orang yang sudah masuk neraka. Dia merindukan supaya orang-orang yang di bumi ini, saudara-saudaranya, itu jangan seperti dia. Bukan dia bertobat waktu dia berada di bumi, diberi kesempatan. Tapi waktu tidak ada kesempatan, dia bertobat. Nggak ada gunanya. Jadi pertobatan yang terjadi, kesadaran yang terjadi di dalam neraka, itu bukan pertobatan sejati. Jadi konsep pertobatan orang kaya ini, itu ada konsep kesesatan. Kalau kita baca baik-baik. Kenapa? Karena dia mengatur Tuhan. Dia yang memberikan semua perintah itu dia. Kurang ajar sekali ini. Orang kaya ini memerintah Abraham yang merupakan adalah Allah sendiri. Dan dia memerintahkan itu supaya mengirimkan. Baik itu semua orang, kalau bisa ada yang sudah mati seperti Lazarus, itu kirim ke sana. Supaya mereka bertobat. Ini Lazarus bangkit. Supaya mereka lihat. Dan jelas sekali Tuhan Yesus katakan demikian. Apakah bisa? Jadi pengertian teologi orang yang mati di neraka itu teologi kesesatan. Baik tentang saudaranya, tentang hubungannya dengan Tuhan, tentang berita kemenangan di dalam penebusan, itu salah semua. Salah semua. Ya, coba kita lihat. Dia berkata demikian. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Kan sadar ini baik ini kan.
Tetapi pengertian dia itu dalam kesesatan yang luar biasa. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Cukup kamu kalau dengar dan beriman, kamu pasti selamat. Jawab orang itu, tidak. Nah ini kan kurang ajar ini. Jadi teologianya salah, sampai masuk neraka pun salah. Pengertian tentang iman kebenarannya itu nggak ada. Dan itu kebenaran dibangun oleh dirinya sendiri. Perhatikan, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi orang kaya ini mengandalkan penampakan-penampakan dan mengandalkan akan kemustahilan-kemustahilan. Kalau ada orang yang sudah mati datang pada mereka, mereka akan percaya. Karena hati percaya bukan karena ini, bukan karena penampakan performance yang menakjubkan seperti itu, bukan. Tetapi orang kaya itu berpikir kesaksian Musa dan semuanya, itu kurang firman Tuhan, itu nggak ada gunanya. Kita butuh satu mujizat orang yang sudah mati bangkit dan beritakan kepada mereka. Wah, mereka akan terima. Kenyataannya apa? Mereka sesat, nggak bisa. Begitu firman Tuhan diberitakan, tidak dipercaya, nggak ada gunanya. Maupun orang yang sudah bangkit dari mati, nggak ada gunanya. Dan ini adalah iman kebangkitan. Iman yang sungguh-sungguh murni, yang sejati, dan bukan yang lain. Ya. Dan juga dikatakan seperti ini. Ya. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka pasti juga tidak mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Titik. Nggak bisa diubahkan. Ya. Jadi di sini kita percaya bahwa kebangkitan ini sebenarnya satu nilai yang penting sekali. Karena tanpa iman kebangkitan, kita tidak memiliki dasar untuk apa? Untuk percaya yang benar, untuk percaya yang membawa kita dalam hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Perhatikan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ada dikatakan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kamu percaya Yesus, percaya dia juru selamat, kamu menyanyi tentang Tuhan Yesus, kamu memuja dia, kamu bergereja melayani dia, dan siang malam kamu melayani, 1 minggu bisa 3 hari, 4 hari kamu bisa datang dan melayani dia, kamu bisa berdoa dengan khusyuk semuanya. Dan dikatakan di sini, kalau kamu tidak percaya tentang kebangkitan Kristus, ada hidup di dalam kebenaran di jalan yang sempit, ada hidup yang selalu buahnya itu baik, ada hidup yang selalu membangun dasar seluruh hidupmu, dirimu, seluruh pekerjaanmu, apapun kamu lakukan dan termasuk dalam keluargamu dibangun di atas batu karang yang kekal itu, bukan di atas pasir. Dan itu semua ada dan dianugerahkan itu. Dan pastilah kamu akan mengalami iman kebangkitan, iman percaya kepada kebangkitan Kristus. Dan jelas dikatakan di sini, ini satu warning. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus dalam fisikal, kebutuhan dunia ini aja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wah, luar biasa ini ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung kebangkitan. Kebangkitan yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, jadi dikatakan di sini sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi dikatakan jelas sekali sebagai orang sulung dari antara orang-orang yang sudah meninggal, telah meninggal. Orang-orang yang telah meninggal. Ya. 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Dan inilah kuncinya. Kunci semua di dalam Kristus, mati dalam Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Ya, perhatikan istilah buah sulung, kebangkitan sulung. Banyak orang bertanya saya, Pak, Alkitab nggak ada ngomong kebangkitan sulung. Ini baca ini ada di sini ya. Jadi buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ini berita tentang akhir zaman. Ya, perhatikan. Kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Jadi nanti di akhir zaman Tuhan itu membawa semua, menyerahkan kerajaan kepada Bapaknya. Setelah selesai semua dihancurkan dan semua dibinasakan, segala kejahatan dan penguasa antikristus dan semuanya dibereskan semua. Baru dia persembahkan orang-orang percaya sebagai kerajaan kekal itu diberikan kepada Bapaknya kembali. Dan semua berasal dari iman yang dibangkitkan. Dan ini adalah satu berita tentang akhir zaman. Satu berita kemenangan. Nah, sekarang kita akan membaca ya, membaca tentang kapankah Yesus menerima tubuh kebangkitan dan siapakah yang membangkitkan Tuhan kita, ya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan lihat janji kemenangan bahwa kebangkitan dan semuanya itu sejak awal Adam jatuh dalam dosa itu sudah diberikan satu awal, satu pendahuluan tentang Injil, namanya proto evangelium kepada Adam. Dan kemudian Injil itu datang dalam Kristus waktu dia datang, waktu sejarahnya itu datang, dan kemudian akan dilengkapi sempurna masuk dalam kerajaan kekal. Dan ini semua berdasarkan apa? Berdasarkan kebangkitan dia. Nah, kita akan selidiki Yesus bangkit itu dibangkitkan siapa? Ya, kita akan lihat. Kita buka Roma pasal 8. Ya. Yesus dibangkitkan Bapa, dibangkitkan Roh Kudus, dan Yesus bangkit sendiri. Jadi Tritunggal ini itu berkarya di dalam kebangkitan Kristus, di dalam karya Kristus semuanya itu selalu bersama-sama dan tidak pernah terlepas dari Bapa, Roh Kudus. Termasuk kebangkitan Yesus pun karya pribadi Bapa dan Roh Kudus ada di sana, yang puncak tertinggi, yang akan mengubah langit dan bumi yang baru ini, kebangkitan Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Ya, Roma 8:10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Jelas ya, roh. 11, dan jika roh dia, roh Kristus, Roh Kudus itu, yang telah membangkitkan Yesus. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Roh dia, roh Allah. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan, membangkitkan juga kamu, tubuhmu yang fana. Nah, ini tubuh fana apa? Sarx. Dagingmu, tubuhmu yang fana itu dalam rohnya, dalam Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Luar biasa ini. Jadi semua orang Kristen yang mati, yang masuk dalam kubur, yang semua yang mati itu dalam rohnya, hatinya ada roh Tuhan. Dan roh itu yang membangkitkan, yang memberikan, yang menghidupkan tubuhnya selama-lamanya. Ini jelas saja. Jadi siapa yang membangkitkan Kristus? Roh Kudus. Dan bukan hanya membangkitkan Kristus, Roh Kudus juga mendiami orang percaya melalui darah Yesus, darah yang tanpa dosa itu, yang menanggung darah orang berdosa, dan darah itulah yang akan mengubahkan seluruh hidupmu oleh apa? Kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus
membangkitkan Kristus dan Roh Kudus membangkitkan orang percaya melalui karya Kristus darah dan seluruh karya Kristus di dalam seluruh perjalanan kayu salib itu. Dan kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kamu, dijaminkan kepada kamu. Jadi Kristus kalau tidak dibangkitkan, maka kamu nggak akan bangkit. Jadi Kristus yang dibangkitkan ini, dengan kebangkitan Kristus, Roh Kudus membangkitkan kamu. Roh Kudus membangkitkan kamu dengan kebangkitan Kristus. Ini kalimat ini sangat jelas sekali. Ya, kita akan melihat yang lebih banyak lagi, Bapa membangkitkan Kristus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah pasal 2, ayat 24. Yang saya tuliskan ini nggak semua ya. Yang kita baca juga nggak semua, supaya kita tahu. Pasal 24. Kisah pasal 2 ayat 24. Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia, Kristus Yesus, dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi siapa yang membangkitkan Kristus? Allah yang membangkitkan dia. Ya. Allah siapa? Ya Bapa itu. Allah Bapa itu. Ya jelas sekali Allah Bapa. Di dalam sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Karena dia mengalahkan maut. Dia yang meletakkan semua dan yang melumpuhkan dan yang mematahkan semua kuasa sangat maut itu. Ayat yang ke-32 kita lihat ya. Saya nggak baca semua. Kita loncat. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi, dan sesudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Ayat yang ke-32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi jelas dibangkitkan Allah. Ayat 15, Kisah pasal 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, yaitu Yesus Kristus. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kamu adalah saksi, saksi kebangkitan. Terus ayat yang ke-26. Saya bacakan, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, yaitu Yesus Kristus, dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Kita lanjutkan pasal yang ke-10 aja. Ya, kita loncat. Kisah 10 ayat 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Ada 500 orang saksi. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Pasal 13 ayat 30. Jadi ini semua Allah Bapa yang bekerja ya. Pasal 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Yaitu Bapa dan Roh Kudus. Dan termasuk juga dirinya sendiri. Yesus membangkitkan diri sendiri. Dia adalah kebangkitan. Akulah kebangkitan, akulah kehidupan, akulah jalan, dan semuanya. Dan disinilah kita bersyukur, kita melihat kembali pada perjanjian kitab Wahyu, perjanjian baru ya. Kitab Wahyu, sebelum kita Wahyu ada 1 Tesalonika yang perlu kita baca. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Tentang kedatangan hari Tuhan ya, hari akhir. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan
Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang urutannya tuh, Kristus sudah bangkit sebagai yang sulung. Dan semua orang perjanjian lama sudah dikumpulkan. Dan lalu dikatakan bahwa semua orang perjanjian lama dan perjanjian baru akan diangkat, diberikan tubuh yang baru seperti tubuhnya. Barulah setelah itu orang-orang percaya kepada Kristus, barulah orang-orang berdosa yang binasa dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi ini ada urutannya. Bukan secara waktunya, tetapi secara kepentingannya. Jadi pengadilan Tuhan itu. Jelas sekali, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Baru itu, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, yang akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang masih hidup waktu Yesus datang, orang itu masih hidup, dia langsung tubuhnya diubahkan, langsung terangkat dan terbang melayang ke langit menyongsong Dia. Jadi coba bayangkan kita merasakan bahwa kita berada bisa bukan terbang ya. Ini bukan istilah terbang, tapi roh kita itu sudah tidak terikat lagi dengan seluruh hukum dunia dan hanya hukum Kristus. Jadi yang kita pandang Kristus, jadi kita terangkat itu bukan lagi dipengaruhi dengan hukum gravitasi, bukan. Kita hanya dipengaruhi dengan kemuliaan Kristus dan kita nggak takut lagi tinggi apa gitu, nggak takut. Dan semuanya itu dimensi itu hilang, semuanya digantikan dengan keberadaan Kristus yang membawa satu kekuatan yang tidak mungkin bisa diuraikan di sini. Paulus dikatakan tidak mungkin kita bisa uraikan bagaimanakah di surga. Jadi Paulus bisa diangkat waktu dia berdoa, dia diangkat utuh tubuhnya masuk ke surga. Itu juga sulit sekali kita menjelaskan. Nah, kita akan sama nanti, sama seperti itu, kita akan diangkat juga sama. Dan semua orang yang takut ketinggian, banyak yang tanya pada saya, Pak, kalau orang takut ketinggian nggak bisa masuk surga. Kenapa? Dong, surga di atas terus dia melayang, waduh, bisa pingsan dia. Bukan. Kita tidak terikat dengan hukum dunia ini, gravitasi semua. Dan waktu kita terangkat, kita tidak merasakan ketakutan apa ya, seperti orang, aduh tinggi sekali ini, sampai ada yang terkencing-kencing seperti itu. Nggak ada itu. Kenapa? Karena kita sudah mengalami satu kesempurnaan manusia di dalam Kristus. Jadi kita bisa, tanda petik, terbang di situ. Langsung bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita nanti hidup? Kita akan bersuka cita. Siapa yang beriman, itu adalah sukacita yang besar yang Paulus katakan, aku ingin sekali bersama dengan Tuhan, lebih baik bersama dengan Tuhan. Tetapi di sini lebih perlu bersama dengan engkau untuk membawa orang berdosa menerima Injil bersama dengan Tuhan. Dan itu tugas kita. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kita udah selesai di sini. Silakan. Ini sebentar saya tutup dulu ya.